Pagi itu kabut masih menggantung tipis di atas aspal basah kota Bogor. Suara mesin angkot nomor 09 meraung pelan membelah jalanan Sukasari menuju Bubulak. Di balik kemudi, seorang pria muda duduk tenang dengan tangan kanan menggenggam setir dan mata yang tajam mengamati jalan. Wajahnya teduh dengan rahang tegas dan tatapan yang seperti menyimpan luka masa lalu. Namanya Dayat, sopir angkot yang tak hanya dikenal karena ketampanannya, tapi juga karena keberaniannya menolak tunduk pada ketidakadilan. Sejak beberapa bulan terakhir, suasana terminal dan jalur angkot mulai berubah. Sejumlah sopir mengeluh tentang preman-preman baru yang memalak dengan dalih keamanan wilayah. Banyak yang akhirnya memilih diam, menyerahkan lembaran rupiah demi menghindari keributan. Tapi tidak dengan Dayat. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di terminal Baranang siang, ia sudah menegaskan bahwa dia tidak akan pernah menyerahkan sepeser pun untuk kejahatan. Namun, sikap itu tentu tak datang tanpa konsekuensi. Beberapa sopir mulai menjauh darinya, takut terlibat. Para preman pun mulai menaruh perhatian. Terutama Togar, preman paling ditakuti di kawasan terminal. Sosok tinggi besar bertato kepala ular di leher dan terkenal gemar menyiksa mereka yang berani melawan. Togar sudah mendengar nama Dayat dan seperti macan mencium darah, ia mengincarnya dengan penuh hasrat membunuh. Sementara itu, Dayat tetap bekerja seperti biasa. Setiap pagi ia memeriksa angkot tuanya. Meski catnya mulai mengelupas, mesin tua itu masih setia menemaninya. Ia tak punya banyak harta, tapi ia punya satu pusaka yang tak ternilai, ajian baju putih. Ilmu warisan dari almarhum kakeknya, seorang pendekar dari kampung di pesisir selatan Jawa yang dulu pernah mengalahkan jago-jago silat di pasar malam. Ajian itu kini bersemayam dalam tubuh Dayat, menyatu dalam darah dan napasnya. Tak banyak yang tahu soal ilmu itu. Bahkan rekan-rekannya pun hanya mengira Dayat jago berkelahi biasa. Tapi Dayat tahu bahwa ajian baju putih bukan sekadar kekuatan. Itu adalah sumpah. Sumpah untuk melindungi yang lemah, menolak tunduk pada kebatilan, dan menjaga marwah lelaki sejati. Sumpah itu yang membuatnya tetap tersenyum tenang meski bayang-bayang ancaman mulai mengepung dari segala penjuru. Sore hari ketika langit mulai mendung, Dayat menghentikan angkotnya di terminal. Belum sempat ia turun, seorang sopir tua bernama Pak Maman mendekatinya. "Yat, lo harus hati-hati. Anak buah Togar udah ngikutin lo dari tadi pagi," bisik Pak Maman dengan wajah cemas. Dayat hanya mengangguk pelan, matanya tetap mengarah ke kejauhan. "Kalau dia datang, biar dia yang nyari gua," jawabnya lirih. Dalam hati Dayat tahu bahwa angin perubahan sudah mulai berhembus. Ini bukan lagi soal uang setoran atau urusan remeh preman terminal. Ini tentang mempertahankan harga diri. Ini tentang melawan ketakutan yang perlahan membungkus kota hujan seperti kabut pekat yang enggan pergi. Dan jika harus berperang, Dayat sudah siap. Karena baju putih di dalam dirinya sudah lama menanti untuk bangkit kembali. Dan malam pun tiba. Terminal sepi. Tapi di ujung lorong gelap, sepasang mata mengintai Dayat dari balik deretan angkot. Mata yang penuh dendam. Mata seorang preman yang tak sabar menyaksikan darah menetes di atas aspal basah Bogor. Hujan turun deras malam itu. Bogor seperti menangis dalam diam. Di terminal Baranang siang, lampu-lampu temaram menggantung muram di atas deretan angkot yang terparkir kaku. Dayat duduk di dalam angkotnya. Jaketnya basah, matanya menatap kaca depan yang tertutup embun. Di luar sana suasana lengang, tapi perasaannya berkata lain. Sejak sore tadi ia tahu dirinya diawasi. Bukan oleh polisi, bukan pula oleh warga, melainkan oleh Togar, si preman terminal yang kini mulai memperlihatkan taringnya. Tepat pukul malam, 3 orang pria mendekat. Salah satunya bertubuh besar mengenakan jaket kulit dengan simbol tengkorak di punggungnya. Wajahnya penuh luka lama dan tatapannya seperti racun yang siap menelan siapapun yang berani menantang. "Lo yang namanya Dayat?" Suara baritonnya menggema di antara rintik hujan. Dayat turun perlahan dari angkot, menatap mereka satu persatu tanpa gentar. "Ada urusan apa?" tanya Dayat tenang. Meski jantungnya mulai berdetak cepat, lelaki bertubuh besar itu tertawa kecil. "Togar nyuruh gua. Lo udah kelamaan sok suci di sini. Semua sopir udah ngerti aturan main, tapi lo sok jago. Nah, malam ini lo harus milih, tunduk atau lenyap." Sejenak keheningan menggantung, tapi bukan ketakutan yang muncul di wajah Dayat, melainkan sebuah senyum.
Senyum tipis yang membuat para preman itu ragu sejenak. Gue nggak main di aturan lo. Terminal ini milik rakyat, bukan milik preman. Dan gua bukan orang yang gampang dibentak, ucap Dayat datar. Hujan kian deras. Seolah langit pun tahu bahwa malam itu ada bara yang akan menyala. Salah satu preman langsung maju menarik kerah jaket Dayat. Namun dalam sekejap tangan itu ditepis dan tubuhnya dibanting ke genangan air. Derak tulang terdengar jelas, membuat dua temannya melangkah mundur. Tapi sebelum mereka sempat menyerang, Dayat sudah lebih dulu bergerak. Dengan kelincahan yang luar biasa, ia menjatuhkan satu lagi dengan satu tendangan berputar. Satu tersisa dan yang satu itu hanya bisa mematung lalu lari terbirit-birit ke arah lorong terminal. Keesokan harinya, kabar tentang keributan malam itu menyebar cepat. Para sopir mulai membicarakannya di warung kopi di balik tumpukan gorengan dan teh hangat. Ada yang kagum, ada yang takut, ada pula yang berkata, Dayat cari mati. Tapi yang pasti semua tahu satu hal. Togar pasti akan datang sendiri. Dan ketika itu terjadi, terminal ini tak akan pernah sama lagi. Di sudut lain kota, di sebuah rumah tua berjeruji besi, Togar sedang mengasah sebilah belati panjang. Ia mendengar laporan anak buahnya dengan mata menyala. Jadi dia berani ngelawannya. Gumamnya pelan, lalu ia berdiri, menggantungkan belati di pinggang. Kalau begitu, gue sendiri yang bakal ajarin dia arti kata takut. Keesokan paginya, kabar tentang keributan menyebar cepat. Para sopir mulai membicarakannya di warung kopi di balik tumpukan gorengan dan teh hangat. Ada yang kagum, ada yang takut, ada pula yang berkata, Dayat cari mati. Tapi yang pasti semua tahu satu hal. Togar pasti akan datang sendiri. Dan ketika itu terjadi, terminal ini tak akan pernah sama lagi. Di sudut lain kota, di sebuah rumah tua berjeruji besi, Togar sedang mengasah sebilah belati panjang. Ia mendengar laporan anak buahnya dengan mata menyala. Jadi dia berani ngelawannya. Gumamnya pelan. Lalu ia berdiri, menggantungkan belati di pinggang. Kalau begitu, gue sendiri yang bakal ajarin dia arti kata takut. Pada pagi menyingsing dengan langit kelabu, udara Bogor masih basah oleh hujan semalam. Seolah bumi belum sempat mengeringkan luka yang ditinggalkan. Di terminal Baranang siang, suasana mencekam terasa lebih pekat dari biasanya. Para sopir membicarakan kedatangan Togar. Hari itu nama Togar lebih sering terdengar daripada klakson angkot. Bukan rahasia lagi, Togar marah besar. Dan ketika Togar marah, darah hampir pasti mengalir. Dayat duduk di bangku panjang warung Buyati, mengaduk kopi hitam tanpa gula. Tangannya tenang, tapi pikirannya tajam. Ia tahu waktu sudah dekat. Ia bukan hanya menunggu, tapi sedang mempersiapkan diri secara batin. Di dalam dadanya, ajian baju putih mulai bergerak pelan seperti naga laut yang terusik. Ia tak pernah mencari musuh, tapi jika musuh datang, ia tak akan mundur sejengkal pun. Tiba-tiba suara derap langkah berat terdengar mendekat. Dari ujung jalan terminal muncullah sosok yang selama ini hanya disebut-sebut legenda urban, Togar. Tubuh kekar dengan kepala pelontos dan dada bidang penuh bekas luka lama. Di pinggangnya tergantung sabuk kulit hitam dengan hiasan belati. Ia mendengar laporan anak buahnya dengan mata menyala. Dayat, teriaknya lantang, membuat semua yang hadir diam membeku. Dayat berdiri perlahan menghadap Togar tanpa gentar. Lo anak baru, bawa-bawa gaya pahlawan. Lo pikir lo siapa? Ini terminal bukan panggung silat. Di sini lo tunduk atau lenyap. Suara Togar menggema mengiris udara seperti parang. Dayat tak menjawab. Ia hanya menatap Togar dengan mata yang menyala. Terminal ini milik rakyat, bukan milik lu atau geng lu. Lo pikir lo jago. Banyak yang lebih jago, tapi mereka enggak nindas orang kecil, ucap Dayat tegas. Suasana makin panas. Togar menggeram maju selangkah demi selangkah. Para sopir menjauh, membentuk lingkaran, seolah tahu bahwa bentrokan besar akan segera meledak. Tanpa aba-aba, Togar melayangkan pukulan pertama. Cepat dan keras, tapi Dayat lebih cepat. Ia menunduk, mengelak, lalu membalas dengan satu pukulan telak ke perut Togar. Tubuh besar itu terhuyung tapi tidak tumbang. Togar mengamuk mencabut belatinya. Beberapa sopir menjerit, tapi sebelum Togar sempat mengayunkan senjatanya, tangan Dayat sudah bergerak seperti kilat, menahan pergelangan itu, lalu menghantamkan siku ke dagunya. Belati terlepas.
Togar jatuh berlutut, wajahnya berdarah, tapi matanya masih membara. "Lo bukan orang biasa," gumamnya. Dayat mendekat menatapnya dari atas. "Gue bukan siapa-siapa, tapi gue dididik buat enggak pernah takut sama orang yang ngerasa paling berkuasa." Ucapan itu seperti petir yang menyambar jantung Togar. Dalam kepalanya berkecamuk rasa malu dan amarah. Hari itu, terminal Baranang Siang jadi saksi. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Togar kalah dan bukan oleh segerombolan, tapi oleh seorang sopir angkot muda yang tak dikenal sebelumnya. Tapi bagi Dayat, ini baru permulaan. Karena dalam dunia hitam premanisme, kekalahan bukan akhir, melainkan awal dari dendam yang lebih dalam. Togar tak datang ke terminal selama 3 hari, tapi ketidakhadirannya justru menebarkan rasa takut yang lebih dalam. Seperti badai yang tak kelihatan tapi terasa hembusannya. Semua orang tahu Togar sedang merancang sesuatu. Luka di wajahnya belum sembuh, tapi dendamnya telah mekar sempurna. Di sebuah gudang tua dekat jalur kereta, ia berkumpul dengan para preman senior Bogor, para tukang pukul, dan mantan narapidana yang selama ini hidup dalam bayang-bayang. "Dayat harus tumbang dan gue sendiri yang bakal bikin dia nyesel lahir," desis Togar sambil menggenggam parangnya. Di terminal, Dayat tetap beraktivitas seperti biasa, tapi sorot matanya lebih tajam dari sebelumnya. Ia tahu ini bukan kemenangan, melainkan pemantik perang. Setiap malam ia bermeditasi di belakang musala terminal, duduk bersila dengan tubuh diliputi kabut putih tipis. Ajian baju putih, warisan turun-temurun dari almarhum ayahnya di Banyuwangi mulai bekerja. Dalam hening, Dayat menyatu dengan kekuatan laut dengan tubuh yang mengeras sebagai sisik bajul dan indera yang tajam seperti buaya lapar. Malam keempat setelah perkelahian itu, Dayat dikepung saat sedang mencuci angkotnya. 5 pria bertopeng, bersenjata besi dan rantai muncul dari balik bayangan. Serangan datang tanpa basa-basi, tapi Dayat sudah bersiaga. Dengan gerakan gesit, ia menghindari serangan pertama, lalu menangkis rantai yang meluncur ke arah kepalanya. Dentuman keras terdengar saat tangan Dayat memukul besi dengan kekuatan ajian bajul putih. Logam itu bengkok seketika membuat penyerangnya terkejut. 1 lawan 5 bukan hal mudah, tapi Dayat bukan manusia biasa. Dengan kekuatan ajian yang mengalir dalam darahnya, ia melompat seperti bayangan putih, menghantam, menendang, dan menjatuhkan satu persatu. Tubuh-tubuh keras itu bergelimpangan di tanah becek. Beberapa mencoba kabur, tapi Dayat menangkap satu dan membenturkan kepalanya ke dinding angkot. "Sampaikan ke Togar, kalau dia mau perang, gua siap. Tapi jangan bawa anak buah lo yang cuma bisa keroyokan," ucap Dayat dingin. Serangan malam itu menyebar cepat ke telinga Togar. Tapi bukannya gentar, ia justru semakin membara. "Gue salah. Dayat bukan bocah biasa. Dia punya ilmu. Ilmu bajul berarti dia pewaris." Mata Togar membelalak mengenali nama yang dulu pernah didengarnya di masa lalu tentang seorang jawara dari timur yang pernah menghancurkan sarang preman di Cirebon sebelum menghilang. Jadi bocah ini anak si Santang Bajul. Gumamnya, kini perang bukan lagi sekadar balas dendam. Bagi Togar ini soal harga diri dan kekuasaan. Dan bagi Dayat ini bukan sekadar melindungi terminal, tapi melindungi warisan darah dan kehormatan ayahnya. Keduanya sadar pertarungan besar tak bisa dihindari. Satu malam yang menentukan sedang mendekat dan saat itu tiba. Hanya satu yang akan berdiri. Malam itu, angin dari Gunung Salak bertiup kencang membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Dayat duduk di teras kontrakannya yang sederhana di daerah Ciwaringin. Lampu neon redup menggantung berayun pelan di terpa angin. Ia memejamkan mata, mengenang masa kecilnya di Banyuwangi. Di bawah bimbingan sang ayah, Santang Bajul, pendekar legendaris yang selalu berkata, "Ilmu bajul putih bukan untuk menyakiti, tapi melindungi. Tapi kalau kejahatan datang tanpa ampun, maka kau harus berdiri." Kata-kata itu kini menggema lebih keras dari suara badai. Aura tubuh Dayat memancarkan sinar lembut kebiruan, membuat makhluk gaib di sepanjang jalan menyisih karena tahu bahwa yang lewat bukan manusia sembarangan. Togar sudah menanti berdiri di tengah lapangan tanah merah, diapit oleh belasan anak buahnya. Api unggun menyala memantulkan bayangan liar ke wajah-wajah penuh dendam. "Lo mati malam ini," teriak Togar lantang. Dayat tidak menjawab, ia melangkah ke tengah lingkaran dengan sorot mata yang tajam. "Lo boleh bawa keris, bawa anak buah, bawa dendam,
Tapi gue bawa warisan yang enggak bisa lo beli, kehormatan, ucap Dayat dengan suara tenang namun menusuk. Tiba-tiba Togar menerjang. Keris di tangannya mengarah ke jantung Dayat. Namun sebelum senjata itu menembus kulit, tubuh Dayat sudah lenyap dari pandangan. Tiba-tiba Braktar terlempar ke belakang, menghantam pohon pisang hingga batangnya patah. Dayat berdiri tegak, tangan kanannya bergetar menyala putih keperakan. Semua orang terdiam, tak satu pun serangan musuh berhasil menyentuh kulitnya. Setiap ayunan golok hanya mengenai angin kosong. Dayat bergerak seperti bayangan bulan di permukaan air, menghindar dan memutar hingga akhirnya melayangkan pukulan telak yang membuat para preman tersungkur satu persatu, pingsan dengan wajah pucat. Tiba-tiba Togar menarik keris lumbung geni dari balik jaketnya. Ujungnya mengeluarkan bara merah seperti logam dipanaskan. "Kalau lo main ajian, gue juga," teriaknya. Dengan tenaga penuh, ia melesat ke arah Dayat. Kali ini kerisnya bukan main-main. Saat ditusukkan, udara sekeliling mendesis dan rerumputan kering terbakar terkena uap panas dari senjata terkutuk itu. Dayat mengangkat tangan untuk menangkis. Benturan dua kekuatan terjadi. Api dari keris melawan sinar putih dari baju. Ledakan energi memancar ke segala arah, menggoyangkan tanah di bawah kaki mereka. Anak buah Togar terpental sebagian terkapar. Sinar menyilaukan membungkus kedua tubuh itu. Akhirnya, satu bayangan terdorong mundur, Togar. Ia tersungkur dengan tubuh hangus sebagian, kerisnya patah menjadi dua, tak kuat menahan tekanan ajian suci dari Dayat. Namun Dayat pun terluka, dada kirinya robek, bajunya hangus sebagian, dan darah menetes ke tanah. Dayat menatap Togar yang tergeletak terengah-engeh. "Gue nggak pengin bunuh lo. Tapi lo terlalu haus kekuasaan. Ini kota kita semua, bukan punya satu preman." Ucapnya keras namun tanpa kebencian, hanya kekecewaan mendalam. Togar menangis, tangis seorang laki-laki yang merasa dunianya runtuh. "Dulu gue juga sopir, tapi gue dijebat, dipalak, ditikam. Sejak itu gue berubah. Gue capek diinjak, makanya gue injak balik." Ucapnya terisak seperti anak kecil yang kehilangan arah. Dayat memalingkan wajah lalu berjalan pergi meninggalkan lapangan sementara kabut pagi mulai turun perlahan. Suara azan subuh menggema dari kejauhan. Hari baru telah datang, tetapi luka baik di tubuh maupun di hati masih akan terus membekas. Ia tahu pertempuran belum usai. Masih ada yang mengintai di balik bayang-bayang Bogor. Beberapa hari setelah itu, seseorang dari masa lalunya muncul di terminal Baranang siang. Seseorang yang dulu ia anggap guru. Namanya Pak Sulaiman, dulu seorang jawara sepuh yang pernah melatihnya ilmu dasar baju putih di sebuah padepokan tua di lereng Gunung Salak. Namun kini Sulaiman bukan lagi lelaki bijak yang ia kenal. Rambutnya telah putih semua, sorot matanya tajam dan penuh murka. "Dayat, murid durhaka, kau keluarkan ajian itu di tanah kota di hadapan orang-orang bodoh," hardiknya begitu mereka bertemu. Dayat berdiri tenang di hadapan sang guru. "Aku hanya ingin keadilan." Mereka menindas rakyat kecil. "Guru, aku tak bisa diam," jawabnya lirih. Tetapi Sulaiman menggeleng keras. "Ilmu baju putih bukan untuk pamer kekuatan. Kau telah membuka pintu, dan kini musuh-musuh lama akan bangkit." Wajah Dayat menegang. "Musuh lama? Siapa?" tanyanya. Tetapi Sulaiman hanya berkata, "Kau akan tahu ketika bayangan itu datang." Dan bayangan itu benar-benar datang keesokan malamnya. Seorang lelaki berjas hitam dengan topeng kulit ular turun dari mobil hitam berpelat luar kota. Ia berjalan memasuki kawasan pasar, dan di setiap langkahnya udara seolah mendingin. Wajah-wajah preman kecil yang tersisa langsung merunduk takut. Lelaki itu dikenal dengan nama Ki Bentarang, pewaris ajian Ludira Alas, ilmu hitam yang dulu pernah menghabisi puluhan pendekar di Jawa Barat sebelum menghilang di telan waktu. Ki Bentarang datang bukan untuk mengadili, melainkan menantang. Kalau baju putih telah muncul kembali, maka sudah waktunya darah ditumpahkan lagi. Biar tanah Bogor ini disucikan oleh pertempuran sejati. Katanya malam itu tepat di bawah jembatan penyeberangan dengan suara serak dan tawa mengerikan. Sebuah tanda perang baru telah dinyalakan. Dayat yang mendengar kabar itu hanya terdiam lama di dalam angkotnya. Ia tahu betapa berbahayanya Ki Bentarang. Dulu nama itu disebut-sebut sebagai pembunuh guru-guru silat di Purwakarta dan Sukabumi. Malam itu, Dayat duduk di sebuah surau kecil,
menatap sajadah dan mengulang wirid yang pernah diajarkan gurunya. Ajian baju putih bukan hanya ilmu kekebalan, tapi juga pelindung jiwa dari godaan kegelapan. Di ujung jembatan penyeberangan, Ki Bentarang sudah menunggu, berdiri tegak dengan tangan disilang di dada mengenakan jubah hitam yang berkilauan di bawah sinar lampu jalan. Wajahnya tersembunyi di balik topeng kulit ular dengan mata yang menyala seperti bara api. Di sekelilingnya, udara terasa berat, menekan dan mencekik. Seakan ruang itu dipenuhi oleh kekuatan kegelapan yang ingin menelan segalanya. Dayat, murid yang membangkang. Kau tidak tahu apa yang telah kau mulai. Baju putih adalah ajian yang akan membawa kehancuran bagi penggunanya. Aku datang untuk menghentikanmu sebelum kau merusak segalanya. Ujar Ki Bentarang dengan suara bergemak menggetarkan udara. Dayat menatap tajam, tidak gentar. Aku bukan muridmu lagi, Ki. Aku sudah memilih jalanku sendiri. Aku melawan ketidakadilan, bukan untuk kekuasaan. Kedua tangannya terangkat, menyatukan energi alam, dan sebuah cahaya putih mulai menyelimuti tubuhnya. Jika itu artinya aku harus melawanmu, maka inilah jalannya. Dengan satu teriakan yang menggema, Dayat melepaskan kekuatan baju putih dalam bentuk yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. Sebuah cahaya putih bersinar terang meledak seperti energi dari alam semesta yang tak terbendung. Ki Bentarang melangkah maju, melepaskan kekuatan ludira alas yang bersumber dari kegelapan. Tiba-tiba tanah di bawah mereka mulai bergetar. Sesosok bayangan besar muncul dari dalam tanah, tubuh raksasa yang gelap dan berbentuk seperti ular, bersiap untuk menghancurkan Dayat. Kekuatan alam yang dimiliki Ki Bentarang begitu luar biasa. Namun Dayat tahu bahwa ini adalah momen untuk menguji ajian baju putih dalam bentuknya yang paling kuat. Dengan satu teriakan yang menggema, Dayat melepaskan kekuatan baju putih dalam bentuk yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. Sebuah cahaya putih bersinar terang meledak seperti energi dari alam semesta yang tak terbendung.